Oke, coba jujur deh. Anda pasti punya daftar itu kan? Daftar proyek pribadi yang kelihatannya keren banget kalau dikerjain. Belajar bahasa Spanyol, nulis buku, bikin channel YouTube, atau ya sekedar beresin taman belakang yang udah kayak hutan. Dan saya harus ngaku, daftar saya sendiri tuh udah kayak kuburan ide. Semuanya ada di sana, berdebu, dan ujung-ujungnya nggak ada satupun yang kesentuh. Rasanya lebih kayak beban daripada sumber semangat. Nah, berdasarkan setumpuk materi yang Anda kirimkan nih, hari ini kita bakal coba bongkar masalah ini. Sampai ke akarnya. Misi kita adalah mencari tahu apa sih yang salah dengan pendekatan kita selama ini dan menemukan strategi yang benar-benar bisa jalan untuk memilih dan mengerjakan proyek yang paling berarti gitu. Tujuannya biar kita bisa bikin kemajuan nyata tanpa merasa kehabisan bensin. Dan penting banget buat kita sadari dari awal ya, ini beda banget sama manajemen proyek di kantor. Ini jauh lebih personal, nggak ada bos yang nagih, nggak ada deadline yang maksa, semuanya datang dari dalam diri. Jadi pembahasan kita nanti akan mengalir dari yang paling mendasar dulu, yaitu menemukan alasan atau why di balik setiap proyek. Dari situ baru kita lihat beberapa kerangka kerja praktis yang bisa langsung dipakai. Lalu kita masuk ke satu ide kunci yang menurut saya paling mengubah cara pandang dari semua materi ini, yaitu mengelola energi bukan cuma waktu. Terakhir, kita akan bahas gimana cara mengeksekusi pilihan kita secara konsisten, tapi tetap santai dan fleksibel. Siap? Siap banget. Oke, ayo kita mulai dari fondasinya. Mengapa? Salah satu hal pertama yang saya sadari dari materi-materi ini adalah, yaitu, proyek pribadi sering gagal karena motivasinya nggak jelas. Nggak ada akuntabilitas eksternal, jadi kalau semangat internalnya nggak kuat, ya udah, selesai. Nah itu dia poinnya. Disinilah konsep menyelaraskan proyek dengan nilai-nilai inti atau core values jadi krusial banget. Pertanyaannya bukan cuma saya mau ngapain, tapi digali lebih dalam lagi. Proyek mana yang bikin saya merasa jadi diri sendiri? Misalnya, kalau nilai inti Anda itu pertumbuhan, proyek belajar coding atau kursus online bakal terasa sangat memuaskan. Tapi kalau nilai inti Anda kreativitas, mungkin melukis atau menulis yang akan memberi Anda energi, bukan malah menyedotnya. Sebentar, soal nilai-nilai inti ini menarik. Tapi bukankah itu kedengarannya sedikit abstrak ya? Gimana cara orang tahu kalau proyek memulai podcast itu sejalan dengan nilai kreativitas mereka dan bukan cuma karena lagi tren aja? Ada cara praktis buat mengujinya nggak? Pertanyaan bagus. Salah satu cara praktisnya adalah dengan tes sederhana. Saat membayangkan mengerjakan proyek itu, apakah Anda merasa bersemangat dan berenergi? Atau justru merasa terbebani dan cemas? Perasaan itu seringkali jadi indikator yang jujur loh. Proyek yang selaras dengan nilai inti biasanya terasa menarik kita untuk mengerjakannya. Bukan kita yang harus mendorong diri sekuat tenaga. Bener juga ya. Ini nyambung banget sama satu kerangka berpikir yang bikin saya berhenti sejenak pas baca. Namanya kerangka meminimalkan penyesalan, atau Regret Minimization Framework. Idenya simpel tapi kuat banget. Coba bayangkan diri Anda setahun dari sekarang, atau bahkan 10 tahun lagi. Lihat kembali daftar proyek Anda hari ini. Proyek mana yang kalau nggak dikerjakan sama sekali bakal paling Anda sesali? Tepat. Pertanyaan itu punya kekuatan untuk memotong semua kebisingan. Mungkin merapikan garasi terasa mendesak, tapi apakah Anda akan menyesalinya setahun lagi? Mungkin nggak. Tapi bagaimana dengan tidak pernah mencoba menulis novel pertama Anda? Mungkin penyesalannya akan jauh lebih besar. Ini adalah filter emosional yang sangat ampuh untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Punya 20 tujuan berbeda di peta. Saya sering macet di sini nih. Rasanya semua penting, semua pengen dikerjain. Dari materi Anda, ada satu aturan sederhana yang kayaknya bisa langsung memecahkan masalah ini kan? Yang soal angka itu. Betul. Aturan super praktisnya adalah aturan 2-3. Batasi diri Anda untuk mengerjakan maksimal hanya 2 atau 3 proyek pribadi secara aktif pada satu waktu. Titik. Kenapa? Karena lebih dari itu hampir pasti akan memecah fokus dan energi Anda terlalu tipis, menyebabkan apa yang disebut kelumpuhan pilihan atau choice paralysis, dan akhirnya, nggak ada satupun yang selesai dengan baik. Lebih baik menyelesaikan 2 proyek daripada memulai 10 proyek dan tidak menyelesaikan satupun. Masuk akal. Itu kayak mencoba menyiram 10 tanaman dengan satu gayung air ya. Semuanya bakal layu. Oke, jadi kita pilih 2-3. Tapi gimana cara memilih 2-3 terbaik dari daftar yang panjang? Nah, disinilah matriks-matriks itu berperan kan?
Bener. Untuk pendekatan yang lebih terstruktur, ada alat klasik yang pasti Anda kenal, matriks Eisenhower. Anda bagi semua proyek ke dalam 4 kuadran, penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak. Lalu ada mendesak dan tidak penting dan tidak mendesak. Saya ngerti teorinya untuk kerjaan, tapi bukankah jebakannya untuk proyek pribadi adalah hampir semuanya jatuh di kuadran kedua, penting dan tidak mendesak? Belajar gitar, nulis buku, olahraga, semuanya penting untuk jangka panjang, tapi nggak pernah ada api yang maksa kita ngerjain hari ini. Gimana cara biar kuadran ini nggak jadi kuburan ide lagi? Pertanyaan yang sangat krusial, kuncinya adalah mengubah tugas abstrak di kuadran 2 itu menjadi sesuatu yang konkret dan bisa dieksekusi. Menjadwalkan di sini bukan cuma naruh belajar gitar di kalender, itu nggak akan jalan. Menjadwalkan berarti memecahnya menjadi langkah nyata. Misalnya, Rabu jam 7 malam, latihan 3 akor dasar selama 20 menit di aplikasi Musician. Tiba-tiba, tugas yang tadinya ngawang-ngawang jadi jelas, terukur, dan nggak terlalu menakutkan. Jadi rahasianya dikonkretisasi. Oke. Selain Eisenhower yang lumayan butuh mikir, ada pendekatan lain yang lebih simpel buat yang baru mulai, yaitu memetakan nilai versus upaya, atau value versus effort. Ini kayaknya berguna banget buat membangun momentum di awal ya. Itulah yang disebut kemenangan cepat atau quick wins. Misalnya, antara proyek membangun bisnis dari nol, nilai tinggi, upaya super tinggi, dengan mengatur ulang ruang kerja agar lebih nyaman, nilai tinggi, upaya rendah, mulailah dengan mengatur ruang kerja. Kenapa? Karena kemenangan kecil itu bakal melepaskan dopamin di otak kita kan? Kita merasa berhasil, dan energi positif dari keberhasilan itu bisa kita pakai untuk mendanai proyek yang lebih besar dan lebih sulit. Ini kayak menyalakan api kecil dulu sebelum mencoba membakar kayu gelondongan besar. Persis, momentum adalah segalanya dalam proyek pribadi. Oke, dan sekarang kita sampai ke bagian yang, jujur ya, paling mengubah cara pandang saya dari semua materi yang kita bahas. Kita semua terobsesi dengan time management, mencari celah waktu di jadwal kita. Tapi ternyata, itu pertanyaan yang salah. Dan disinilah semua sumber yang Anda berikan menyajikan sebuah ide yang menurut saya adalah sebuah pergeseran paradigma. Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan kapan saya punya waktu, tapi kapan saya punya energi yang tepat untuk tugas ini. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Anda bisa punya waktu 2 jam setelah pulang kerja. Tapi kalau energi mental Anda sudah nol, waktu itu jadi tidak berguna untuk tugas yang butuh fokus tinggi. Ini yang menjelaskan kenapa saya selalu gagal mencoba belajar coding jam 9 malam. Secara jadwal, waktunya ada. Tapi secara energi, otak saya sudah kayak puding. Mungkin masalahnya bukan di jam 9-nya, tapi di energinya. Jadi intinya adalah melakukan audit energi, bukan cuma audit waktu. Betul. Coba perhatikan ritme energi Anda dalam sehari. Kapan Anda paling tajam dan fokus? Mungkin pagi hari setelah minum kopi. Itulah golden hours Anda. Gunakan waktu itu untuk tugas yang paling menantang secara kognitif, menulis, coding, menyusun strategi. Sebaliknya, kapan energi Anda paling rendah? Mungkin sore hari atau setelah makan siang. Jangan paksakan diri. Gunakan slot energi rendah itu untuk tugas yang lebih santai, merajut, mendengarkan podcast edukatif, merapikan file, atau bahkan jalan-jalan santai. Mencocokkan tugas dengan tingkat energi adalah life hack yang luar biasa. Ada satu ide praktis yang nyambung ke sini. Namanya menu harian atau menu of days. Alih-alih bikin jadwal per jam yang kaku dan bikin stres, kita bisa kasih tema untuk tiap hari. Misalnya, Senin itu hari belajar, jadi saya fokus ke kursus online saya. Rabu itu hari kreatif, saya sisihkan waktu buat nulis. Jumat itu hari administrasi dan istirahat. Saya beresin hal-hal kecil atau sengaja nggak ngapa-ngapain. Ini rasanya jauh lebih manusiawi. Dan ini menggarisbawahi poin terpenting. Proyek pribadi seharusnya menambah energi dalam hidup Anda, bukan ngambilnya. Kalau sebuah proyek terus-menerus terasa menguras tenaga, bikin Anda malas setiap kali memikirkannya, itu adalah sebuah sinyal. Sinyal bahwa mungkin proyek itu tidak selaras dengan nilai Anda. Atau mungkin sekarang bukan waktu yang tepat, dan tidak apa-apa untuk mengakuinya. Oke, jadi katakanlah saya sudah memilih 1-2 proyek, sudah tahu mengapanya, dan sudah mencocokkannya dengan level energi saya.
Tapi proyeknya masih terasa kayak gunung raksasa yang menakutkan. Menulis buku, misalnya. Dari mana saya harus mulai mendaki? Jawabannya ada di satu kata, pecah. Atau chunking. Anda tidak mendaki Gunung Everest dalam satu langkah. Anda fokus pada langkah pertama, lalu langkah kedua. Daripada punya tujuan menulis buku, langkah pertama yang jauh lebih masuk akal adalah membuat kerangka untuk bab 1. Bahkan itu pun masih bisa dipecah lagi menjadi tulis 3 poin utama untuk bab 1. Ini mengingatkan saya pada cerita teman yang mau lari maraton. Dia mulai dengan mencoba lari 10 km setiap hari dan menyerah setelah 3 hari karena kelelahan. Teman saya yang lain berkomitmen lari 1 km aja, tapi setiap pagi tanpa kecuali. Setahun kemudian, yang lari 1 km setiap hari itu yang menyelesaikan maraton. Ini contoh sempurna dari konsep yang disebut komitmen minimum yang layak, atau minimum viable commitments. Contoh yang sempurna, berkomitmen untuk menulis hanya 15 menit setiap hari, tapi melakukannya secara konsisten jauh lebih efektif daripada berencana menulis 3 jam di akhir pekan tapi nggak pernah kesampaian. Kekuatan dari komitmen minimum ini adalah, ia terlalu kecil untuk gagal. Sulit sekali mencari alasan untuk tidak menulis selama 15 menit. Dan begitu Anda mulai, seringkali Anda akan lanjut lebih lama. Konsistensi selalu, dan saya ulangi, selalu mengalahkan intensitas dalam jangka panjang. Dan bagian terakhir dari teka-teki ini adalah fleksibilitas. Karena, seperti yang kita semua tahu, hidup terjadi. Akan ada minggu-minggu di mana kerjaan lagi gila-gilanya, atau keluarga butuh perhatian ekstra. Proyek pribadi kita pasti akan terabaikan. Dulu, saya akan merasa gagal, lalu berhenti total. Apa pendekatan yang lebih sehat? Pendekatan yang lebih sehat adalah dengan melakukan tinjauan rutin. Anggap aja ini seperti rapat mingguan dengan diri sendiri. Setiap hari Minggu sore misalnya, lihat kembali progres Anda. Apakah prioritasnya masih sama? Apakah rencana untuk minggu depan masih realistis? Tinjauan rutin ini mengubah kegagalan menjadi data. Oh, minggu ini saya nggak sempat ngerjain sama sekali karena ada proyek kantor. Oke, berarti minggu depan saya akan turunkan targetnya jadi 10 menit per hari aja. Ini tentang adaptasi, bukan kesempurnaan. Dan di dalam tinjauan itu, kita juga harus berani untuk meninggalkan proyek, kan? Tentu saja, tidak apa-apa untuk mengakui bahwa sebuah proyek yang dulu terasa menarik, sekarang tidak lagi memberi Anda energi atau kegembiraan. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan dan kepuasan pribadi, bukan sekedar mencentang daftar tugas. Ingat kutipan, selesai lebih baik daripada sempurna, kadang berhenti lebih baik daripada tersiksa juga berlaku. Melepaskan proyek yang sudah tidak relevan akan memberikan ruang untuk hal baru yang lebih baik. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini ya, berdasarkan pembahasan kita, kunci untuk menaklukkan daftar proyek pribadi itu bisa diringkas jadi beberapa langkah. Pertama, selalu mulai dari mengapa. Pastikan proyeknya nyambung sama nilai-nilai inti Anda. Kedua, jangan serakah. Batasi proyek aktif jadi 2-3 aja. Ketiga, dan ini yang paling penting, kelola energi Anda, bukan cuma waktu. Cocokkan tugas dengan kondisi mental Anda. Keempat, pecah gunung jadi kerikil. Fokus pada konsistensi harian sekecil apapun. Dan terakhir, bersikaplah seperti air, fleksibel. Lakukan tinjauan rutin dan jangan takut mengubah arah. Pada akhirnya, semua teknik ini tujuannya cuma satu, mengubah daftar proyek Anda dari sumber kecemasan menjadi sumber kegembiraan dan pencapaian. Ini tentang membangun sebuah sistem yang bekerja dengan ritme alami Anda, bukan melawannya. Sehingga proyek-proyek ini benar-benar memperkaya hidup Anda, bukan malah jadi pekerjaan kedua yang membebani. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Pertanyaan ini sedikit membalikan cara kita berpikir tentang prioritas. Alih-alih selalu bertanya, proyek mana yang harus saya tambahkan? Atau mulai kerjakan? Coba tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Proyek mana dari daftar saya saat ini yang jika saya lepaskan atau tunda dengan sengaja akan memberi saya paling banyak ruang mental dan energi untuk benar-benar berhasil dalam satu hal yang paling penting bagi saya sekarang? Terkadang, prioritas terbaik bukanlah tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi tentang apa yang berani kita lepaskan.